Udah ya, mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Sebelum kita memulai acara seminar proposal pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk melancarkan kegiatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ibu Laili SPD MSI selaku pembahas 1, Ibu Dr. Siti Mariam MSI selaku pembahas 2, Ibu Yuli Rina Hamid SPD MSI selaku pembahas 3, dan Ibu Suryati Supriat SPD selaku pembahas 4. Topik yang akan dibahas pada pagi ini adalah hubungan motivasi dengan prestasi belajar selama pembelajaran daring pada siswa kelas 10 peminatan tatap muka. Pada kelas 11 peminatan tatap muka di SMK Negeri 1 Takengon. Saya Fauzia ini sebagai moderator yang akan menyampaikan ringkasan tentang penelitian dari teman kita yaitu Humaira Kinara. Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas dan ilmu pengetahuannya secara pribadi. Pada dasarnya pendidikan itu sudah ada sejak manusia lahir, dimulai sejak zaman sebelum negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pendidikan semakin hari semakin bertambah kritis, di mana setiap manusia dituntut untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan motoriknya dengan belajar dan bekerja. Manusia mulai belajar diawali dari didikan orang tua sampai dengan pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Saudari Humaira Kinara dipersilakan untuk menyampaikan materi penelitiannya. Waktu yang diberikan 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan isi dari proposal penelitian saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Laili Suhairi SPD MSI selaku pembahas 1, Ibu Dr. Siti Mariam MSI selaku pembahas 2, Ibu Dr. Randa Indani MSI selaku pembahas 3, dan Ibu Dr. Randa Suryati Supriat MPD selaku pembahas 4 yang telah berhadir di seminar proposal pada hari ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan para audiens yang telah berhadir di seminar proposal hari ini. Saya Humaira Kinara pada kesempatan ini akan menyampaikan isi proposal saya yang akan menjadi rencana tugas akhir untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana pendidikan dengan topik hubungan motivasi dengan pembelajaran daring pada siswa kelas 11 jurusan Tata Boga di SMK Negeri 1 Takengon. Baiklah, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai bagian pendahuluan. Mohon maaf, macet. Di macet kayak mana nih ya? Dikeluarin dulu coba Ira, habis itu di share screen lagi. Nggak bisa juga dikeluarin. Bentar.
Kalau kayak gini aja kelihatan nggak? Kelihatan, Ra. Oke, kayak gini aja ya. Nah, jadi pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya pendidikan, manusia bisa belajar tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan, agar berubah menjadi manusia yang lebih baik. Pada hakikatnya, dalam pencapaian tujuan pendidikan memerlukan motivasi ataupun dorongan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Namun, pada saat ini pendidikan sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret pada tahun 2020, sehingga pemerintah Indonesia telah membatasi kegiatan di luar rumah, khususnya pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui pembelajaran online ataupun daring, di mana pembelajaran ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pembelajaran ini dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh tanpa bertatap muka secara langsung, di mana pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media cetak seperti modul maupun non cetak atau video dan audio, komputer atau internet, radio, televisi, dan aplikasi atau program lainnya seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp. Kemudian ada perumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana motivasi belajar siswa dengan pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Takengon, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan di SMK Negeri 1 Takengon, dan bagaimana hubungan motivasi belajar siswa dengan pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Takengon. Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Takengon. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan di SMK Negeri 1 Takengon. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara motivasi belajar dengan pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Takengon. Manfaat penelitian ini yang pertama sekali yaitu manfaat teoritis, di mana diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan motivasi dengan pembelajaran daring untuk dijadikan referensi bagi yang membacanya. Kemudian yang kedua, dapat memperluas pengetahuan tentang motivasi belajar peserta didik selama daring. Yang ketiga, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk pengkajian selanjutnya, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Kemudian manfaat penelitian, manfaat praktisnya. Yang pertama bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan motivasi. Bisa kembaliin hostnya. Coba jadi ini host lagi ya. Tadi tuh keluar jaringannya susah kali. Nah, selanjutnya manfaat penelitian, manfaat praktis. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan motivasi belajar dengan pembelajaran daring.
bagi guru diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui proses belajar mengajar selama daring. Dan bagi sekolah diharapkan bisa memberikan informasi dan dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam memberikan motivasi peserta didik tentang belajar mengajar secara daring. Kemudian di sini hipotesis penelitian. Dalam pengkajian penelitian ini dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut. H0 tidak ada tautan motivasi dengan belajar dengan pembelajaran daring pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Takengon. Untuk H1-nya ada hubungan motivasi belajar dengan pembelajaran daring pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Takengon. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu terdiri dari motivasi belajar, kemudian di sini ada indikator motivasi belajar yang terdiri dari adanya keinginan untuk sukses, kebutuhan untuk belajar, adanya harapan dan cita-cita, adanya apresiasi, adanya sesuatu yang menarik untuk dipelajari, dan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian pada pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp. Jenis-jenis pembelajaran daring di sini ada 3. Yang pertama ada asynchronous atau collaborative learning, kemudian synchronous learning, dan yang ketiga ada hybrid learning. Di sini ada indikator pembelajaran daringnya. Yang pertama komunikasi, pelaksanaan pembelajaran, tanggapan peserta didik, aktivitas belajar peserta didik, dan hasil belajar dari peserta didik tersebut. Kemudian metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya dilaksanakan di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, lebih tepatnya di SMK Negeri 1 Takengon pada jurusan Tata Boga. Untuk populasi dan sampel, populasi yang akan diteliti adalah seluruh siswa jurusan Tata Boga SMK Negeri 1 Takengon, sedangkan untuk sampel penelitian ini adalah siswa kelas 11 jurusan Tata Boga SMK Negeri 1 Takengon yang berjumlah 39 orang yang sudah dicari menggunakan rumus Slopin. Untuk teknik pengumpulan datanya, pengumpulan dilakukan dengan observasi, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi produk moment person. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah memaparkan materinya. Selanjutnya penyampaian masukan, saran, dan kritikan atas proposal penelitian yang dipaparkan oleh pembahas mahasiswa. Kepada pembahas mahasiswa dipersilahkan selama 10 menit. Terima kasih kepada pembahas mahasiswa. Selanjutnya pemberian masukan, saran, kritikan atas proposal penelitian yang dipaparkan oleh pembahas 4, yaitu Ibu Dr. Randa Suryati Sufiat MPD. Kepada dipersilakan dengan waktu 20 menit. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Suryati Sufiat MPD. Selanjutnya pemberian masukan, saran, dan kritikan atas proposal penelitian yang dipaparkan oleh dosen pembahas 3, Ibu Dr. Randa Indani MSI. Waktu yang kami berikan selama 20 menit. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Indani MSI. Selanjutnya pemberian masukan, saran oleh dosen pembahas 2, yaitu Ibu Dr. Mariam MSI. Kepada Ibu kami persilahkan dengan waktu 5 menit. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Mariam MSI. Selanjutnya pemberian masukan, saran, dan kritikan dari Ibu dosen pembahas 1, Ibu Laili Suhairi SPD MSI. Kepada Ibu kami berikan waktu 5 menit. Terima kasih kepada Ibu Laili Suhairi SPD MSI. Selanjutnya, maaf saya salah, seharusnya tadi pertanyaan dari audiens sebelum dari pembahas dosen. Baik, selanjutnya sekarang pertanyaan yang diajukan dari audiens. Kami membuka pertanyaan untuk 2 penanggap dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan boleh
diajukan melalui kolom chat atau boleh bertanya langsung. Bagi audiens, apa ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah penjelasan kesimpulan mengenai proposal dan mengenai sistematis acara seminar proposal oleh notulis. Kepada notulis kami persilahkan dengan waktu 5 menit. Terima kasih kepada notulis atas penjelasan mengenai proposal sistematis acara seminar proposal. Demikianlah seminar proposal pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mewakili penyaji seminar mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan jika terdapat kesalahan serta kekurangan dalam berlangsungnya seminar proposal tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk mengakhiri kegiatan seminar kita pada siang ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya terus. Molet, gimana jadi? Lanjut kelompok berikutnya kan? Ya, Zafira itunya. Pindahin Iya, ke Zafira moderator. hostnya. Ini aja ya. Hostnya nggak ada. Operatornya nggak. Siapa? Bebel ya? Operatornya Kirim ke Molet ya? sini. Mulai, iya, kirim aja kemari kalau mau di-share screen. Tapi ini recordingnya tetap viral kan? Kayaknya ketukar juga ya. Nggak tahu sih. Ketukar nggak? Kok ketukar aku nggak bisa. Siap Zoom macet. Waktu proses exporting videonya. Jadi Molet. Kok nggak sini aja, Let, biar sekalian coba. Mungkin ini pun macet-macet nanti kayak tadi. Molet aja hostnya boleh juga. Molet. Molet. Oh iya. Tapi recordnya tetap gitu kan? Iya, recordnya tetap sini. Enggak. Kalau record di Ira biar aku aja share screen bisa. Tapi Ya, kalau itu record Gitu. sebenarnya kayak mana? Ini misalnya hostnya misalnya yang share screen Bebel. Ini recordnya tetap Ira nggak apa-apa? Nggak paham juga nih. Coba aja dulu, kok nggak coba aja dulu. Bebel coba share. Misalkan share screen Molet, Nah, tapi recordnya tetap di Ira. boleh kayak gitu. Kalau boleh nggak apa-apa, coba terus dulu. pindahin hostnya Ra. Ke siapa tadi Molet? Oh ya. Mana? Bentar. Dah. Oh, bisa berarti ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita sampaikan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berhadir di room Zoom meeting yang nyaman ini. Tak lupa pula selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.
Sebelum memulai kegiatan latihan seminar kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi Allah dan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yang saya hormati Ibu Dr. Ibu DRA Zuraini M. Mahyidin MPD selaku pembahas 1. Yang saya hormati Ibu Yuli Herina Hamid SPD MSI selaku pembahas 2. Ibu DRA Indani MSI selaku pembahas 3. Dan yang saya hormati Ibu Laili Suhari SPD MSI selaku pembahas 4. Baiklah, pada hari ini dalam kegiatan latihan seminar proposal dengan topik pengaruh penggunaan tepung pisang kepok terhadap daya terima konsumen pada produk Tamprint Cookies oleh Saudari Maulidah Rahmi. Saya Zakira Fatin sebagai moderator pada kegiatan latihan seminar proposal hari ini akan memberikan ringkasan awal mengenai topik penelitian dari Saudari Maulidah Rahmi. Pisang merupakan salah satu buah yang banyak tumbuh di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai produsen pisang dunia. Pisang kepok merupakan jenis pisang olahan yang paling sering diolah, terutama dalam olahan pisang goreng dalam berbagai variasi. Pisang dapat digunakan sebagai alternatif pangan pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi serta dapat menggantikan sebagian konsumsi beras dan terigu. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah latar belakang dari pisang kepok, maka menjadi topik yang akan diangkat oleh Maulidah Rahmi mengenai pengaruh penggunaan tepung pisang terhadap daya terima produk cookies. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Maulidah Rahmi disilahkan untuk memberikan pemaparan mengenai materi penelitiannya. Waktu dan tempat saya persilahkan selama 10 menit. Kepada Maulidah Rahmi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zafira, hidupin aja mikrofon. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya yang telah mempersilahkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan proposal penelitian saya. Selanjutnya saya ucapkan beribu terima kasih kepada dosen yang telah berhadir dan bersedia menjadi dosen pembimbing, dosen pembahas pada kesempatan seminar proposal pada hari ini, yaitu kepada Ibu Zuraini SPD MSI selaku dosen pembahas 1 dan Ibu Yuli Herina Hamid SPD MSI selaku pembahas 2, Ibu DRA Indani Ibu DRA Indani MPD selaku pembahas 3 dan Ibu Laili Suhairi SPD MPD selaku pembahas 4. Perkenalkan, nama saya Maulidah Rahmi dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi proposal saya sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan yang berjudul Pengaruh Penggunaan Tepung Pisang Kepok Musa Paradisiaca Forma Tipika terhadap daya terima konsumen pada produk Tamprint Cookies. Baik. Yang pertama saya akan memaparkan mengenai bagaimana pendahuluan dari proposal, yaitu latar belakang. Alam adalah salah satu sumber daya yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari pangan, perlengkapan, dan lain-lain.
Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan potensi alamnya, sehingga banyak dari warga Indonesia memanfaatkan alam sebagai mata pencarian. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani yang mengelola berbagai macam tumbuhan, mulai dari sayur-sayuran sampai dengan buah-buahan. Salah satunya adalah buah pisang. Pada kesempatan kali ini peneliti akan menggunakan buah pisang kepok. Di bagian barat Indonesia, yaitu Aceh, buah pisang dijadikan oleh-oleh khas Aceh, mulai dari keripik pisang sampai dengan pisang sale. Oleh karena itu, peneliti ingin menciptakan inovasi baru dalam produk olahan makanan yang berbahan dasarkan pisang kepok menjadi tepung, yang mana akan menjadi bahan dasar dari pembuatan thumbprint cookies. Adapun rumusan masalah bagaimana pengaruh penggunaan tepung pisang kepok terhadap karakteristik organoleptik, warna, aroma, tekstur, dan rasa pada produk thumbprint cookies. Bagaimana standarisasi resep terhadap thumbprint cookies. Bagaimana pengaruh penggunaan tepung pisang kepok terhadap daya terima konsumen pada produk thumbprint cookies. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuannya adalah mengetahui pengaruh penggunaan tepung pisang kepok terhadap karakteristik organoleptik, baik itu warna, aroma, tekstur, dan rasa pada produk thumbprint cookies. Yang kedua yaitu menstandarisasikan resep thumbprint cookies yang berbahan dasarkan tepung pisang kepok. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh penggunaan tepung pisang kepok terhadap daya terima konsumen pada produk thumbprint cookies. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai pisang kepok yang dapat dijadikan tepung dan sebagai bahan baku atau bahan dasar dalam pembuatan thumbprint cookies. Kemudian, memperkaya literatur mengenai pemanfaatan pisang kepok sebagai tepung dalam pembuatan thumbprint cookies. Selanjutnya, secara praktis. Menambah variasi resep pada pembuatan thumbprint cookies dan memperoleh resep standar thumbprint cookies yang menggunakan tepung pisang kepok. Kerangka pemikiran. Pisang kepok, sebelumnya kita menyediakan pisang kepok yang mana akan dijadikan sebagai tepung pisang kepok, kemudian lalu distandarisasikan resep thumbprint cookies yang menggunakan tepung pisang kepok. Setelah itu ada uji penerimaan atau disebut dengan hedonic scale dan uji pengamatan atau yang disebut juga dengan sensory evaluation. Hipotesis penelitian. Ada pengaruh penggunaan tepung pisang kepok terhadap karakteristik organoleptik baik warna, aroma, tekstur, dan rasa pada produk thumbprint cookies. Ada pengaruh penggunaan tepung pisang kepok terhadap daya terima konsumen pada produk thumbprint cookies. Metode penelitian. Baik, pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto 2007, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Lokasi dan waktu. Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Tata Boga Program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FKIP Universitas Syakola Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini berhitung dari bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022. Kemudian teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Yang digunakan yaitu hipotesis ANAVA satu jalur, yaitu uji pengamatan dianalisis dengan menentukan nilai rata-rata atau min. Kemudian uji penerimaan dianalisis dengan menggunakan analisis varian, yaitu ANAVA satu jalur. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu 5 narasumber
dari dosen PKK FKIP Universitas Yahya Kuala, 20 orang panelis konsumen yang berasal dari mahasiswa Tata Boga Universitas Yahya Kuala. Kemudian objek dalam penelitian ini adalah tepung pisang kepok sebagai bahan dasar dalam pembuatan tampering cookies. Yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data digunakan uji pengamatan dan mana akan menggunakan panelis dalam mengumpulkan data. Ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Saya terima kasih kepada Ibu Rahmi yang telah memaparkan materi penelitiannya. Kemudian selanjutnya penyampaian oleh pembahas mahasiswa selama 5 menit untuk memberikan masukan atau saran serta kritikan dari proposal yang telah dipaparkan. Kepada pembahas, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman audiens yang ingin bertanya. Saya berikan waktu 10 menit untuk 2 orang penanya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Selanjutnya, penyampaian oleh pembahas. Selanjutnya, penyampaian oleh pembahas dosen. Saya persilahkan kepada dosen pembahas 4, Ibu Laili Sohri, SPD MSI, untuk memberikan masukan atau saran serta kritikan dari proposal yang telah dipaparkan oleh Maulidah Rahmi. Kepada Ibu dipersilahkan. Selanjutnya kepada dosen pembahas 3, Ibu Dr. Randa, Ibu DRA Indani MSI, dipersilakan untuk memberikan masukan atau saran serta kritikan dari proposal yang telah dipaparkan.